Allah tidak menciptakan sesuatu sia-sia. Corona bukan sia-sia, Pak. Kalau menurut ayat ini, apakah corona itu mubadir, sia-sia? Enggak. Banyak manfaatnya kalau kita mengambil ibrah pelajaran dari situ. Tapi kita kadang-kadang kan melihat sisi yang negatifnya, tidak pernah melihat sisi positifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdahu sabilal huda. Ahmaduhu subhanahu alal arsy istawa. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi syarrafal insana bil ilmi wal irfan. Subhanal malikil jabbaril qahhar, al khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar, alladzi la ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Monggo tabarukan Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karibin wa suhada'i was salihin wa ali kulli wa ashabi kulli. Summa ila hadrati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Summa ila hadrati ahli silsilah majlis ta'lim ilmu tauhid, khususan ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati Imamul Asy'ari, summa ila hadrati Asy-Syaikh Syarif, summa ila hadrati Asy-Syaikh Faqih wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ala khidina inhum sayyun lillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan hati kita sehingga kula panjenengan saged hadir ing dalam majelis insyaallah di tempat yang mulia, yang penuh rahmat dan barokah ini. Salawat ma'asalam monggo diaturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sedayane keluarga, para sahabat, zuriat lan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para jamaah ingkang kula hormati, melanjutkan tema tentang dalil wujudnya Allah ya. Yang kemarin dalil yang keempat menginjak dalil yang kelima ya. Yaitu ad-dalilut tarihi, yaitu dalil tarikh atau sejarah. Dalil kekuasaan dan keagungan Allah yaitu diambil dari peristiwa atau sejarah yang telah berlaku di atas muka bumi ini. Jadi
kita beriman kepada para nabi dan rasul ini merupakan rukun iman yang keempat. Ini bagi umat Islam, sehingga sangat dianjurkan bagi kita juga untuk tidak hanya sekedar mengetahui utusan Allah yang wajib diketahui 25 rasul, tapi juga wajib kita mengetahui tentang sejarah para nabi yang terdahulu. Mengapa demikian? Ini salah satu yang bisa menjadikan dalil dasar kita untuk mengetahui tentang wujudnya Allah. Kita mengambil surat Ali Imran ayat 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad halat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Niki lek cara penafsir, ahli tafsir mengatakan qad halat min qablikum sunanun, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, yaitu kejadian-kejadian yang dijadikan sunnatullah atas kaum-kaum yang mendustakan. Kemudian ayat berikutnya fasiru fil ard, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi, yaitu perjalanan di atas muka bumi ini dengan tujuan mengambil satu ibrah atau pelajaran. Jadi semua yang terjadi sunatullah mengenai tarikh atau sejarah itu merupakan bagian daripada ibrah, bisa diambil satu pelajaran. Dan banyak ibrah-ibrah yang memang pernah terjadi di zaman para nabi-nabi sebelumnya, seperti yang terjadi Nabi Hud, surat Al-A'raf itu mengatakan ketika Nabi Hud berkata, qala ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu, hei kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang bagimu selain daripadanya, yaitu hanya kepada Allah. Jadi Allah menciptakan para nabi dan satu peristiwa-peristiwa di zamannya itu merupakan satu ibrah, satu pelajaran bagi kita untuk bisa memahami tentang keberadaan Allah. Karena para nabi dan rasul itu tidak tercipta dengan sendirinya, akan tetapi ada yang menciptakan. Surat Al-Anbiya mengatakan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ketika Allah mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, yaitu bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku, kata Allah. Jadi diutusnya para rasul itu melainkan untuk kita memahami bahwa itu kemudian kita disembah hanya untuk kepada Allah. Surat Hud. Berikutnya kisah Nabi Nuh. Ini menjadi satu ibrah bagi kita. Semua para nabi menyerukan faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu.
Semua para nabi menyerukan, "Hai kaumku," kaumnya Nabi Nuh, Nabi Hud juga begitu. "Sembahlah oleh kamu, yaitu Allah. Karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, yaitu Allah." Ya, Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh kita tahu tarikh sejarah menciptakan perahu yang begitu besar dengan tujuan untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah dibuktikan di zaman Nabi Nuh. Dan mereka yang selamat hanya orang yang mengikutinya, termasuk anak istrinya Nabi Nuh itu tidak beriman, kemudian celakalah dia. Ya. Kemudian juga terjadi Nabi Soleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Semuanya adalah menyerukan, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Allah. Ya. Ini tujuannya adalah manusia diciptakan oleh Allah ini sebagai penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia, bukan menghancurkannya. Ya. Semua para nabi, ya, termasuk sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu berpuluh-puluh tahun itu berdialog dengan alam semesta, yang tentunya pada akhirnya beliau mendapatkan satu kesimpulan bahwa yang menguasai alam semesta ini adalah zat Allah. Itu terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Diterangkan surat Al-An'am itu. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Wakilah para mufassirin berpendapat bahwa yang dimaksud abihi ini adalah pamannya, bukan bapaknya. Allahu alam. Atattahidu asnaman alihatan. Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan-Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Nah ini. Kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan satu keistimewaan. Wa kadzalika nuri Ibrahim. Dan demikian kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, yaitu tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi. Waliyakuna minal muqinin. Kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Ya. Nah, di saat itu ada satu peristiwa yang luar biasa. Ini menjadi perenungan kita. Falamma janna alaihil lailu. Ketika malam telah gelap, ro'a kaukaban, dia melihat sebuah bintang. Nabi Ibrahim itu dengan cara bertafakur mengenal Allah itu. Ya. Ini perlu kita mengenang beliau sebagai sejarah tarikh untuk bertauhid kepada Allah. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Lalu kemudian falamma afala qala la uhibbul afilin. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, qala la uhibbul afilin, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Pertama, Nabi Ibrahim memberikan penafsiran
bintang sebagai Tuhannya, kan tetapi dibantah sendiri karena beliau mengatakan saya tidak suka dengan sesuatu yang tenggelam. Berikutnya tatkala dia melihat bulan terbit, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim berkata lagi, apakah ini Tuhanku? Lalu kemudian falamma afala tetapi setelah bulan itu terbenam, qala la in lam yahdini rabbi la lakunanna minal qaumil dhalin. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Ini masalah tauhid, Pak, ketuhanan. Jadi nggak bisa tapi dengan dasar tafakur ya, Nabi Ibrahim. Setelah itu pada siang harinya, falamma ra'as samsa bazighatan, tatkala Nabi Ibrahim itu melihat matahari terbit, qala hada rabbi hada akbar. Dia berkata, inilah Tuhanku karena ini yang lebih besar. Matahari kaya Jepang niku wonten namane agama Shinto ya. Agama Shinto itu menyembah matahari. Jadi kalau pagi hari itu menghadap ke timur, dia bersujud itu. Nah, ini dibantah tarikh sejarah yang mengatakan ketika Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, beliau mengatakan qala hadza rabbi hadza akbar. Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Falamma afalat, maka tatkala matahari itu juga terbenam pada sore hari, qala ya qaumi, Nabi Ibrahim berkata, hai kaumku, inni bariun mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Beliau tidak mengimaninya. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard khanifan wa ma ana minal musyrikin. Sampai menemukan sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang hanif, agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ketemu Pak akhirnya. Lalu ketemu ini mboten diurai ya. Tidak diurai bagaimana, tidak bisa ya. Sehingga sepakat para ulama untuk memahamkan tentang ketauhidan. Ketika Anda melihat satu sejarah, termasuk Nabi Ibrahim mengenal kepada Tuhannya setelah berbicara dengan alam semesta, baik itu bintang, bulan, matahari, sampai beliau menemukan sesuatu yang hak, lalu beliau hanya mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak diterangkan. Kenapa? Sehingga kita tetap tidak boleh mengurai bagaimana Allah. Tidak boleh. Kita menolak apa yang disampaikan Nabi Ibrahim. Itu adalah etikat keyakinan di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Seperti sifat wujud, ada dalil yang mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Yang jelas Allah itu menciptakan 7 langit dan bumi ya. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya langit dan bumi ya. Ketika berbicara bagaimana takrif definisi daripada Allah, tidak boleh kita menggambarkan Allah karena Allah bukan makhluk. Sehingga sepakat para ulama menolak atau tidak boleh kita mengatakan 4 kalimat. Kaifa kam mata aina.
Bagaimana Allah itu tidak boleh. Ketika Anda mengatakan bagaimana Allah, berarti seakan-akan Allah itu seperti makhluknya. Bagaimana itu bisa ditakwil seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Sedangkan Allah tidak bisa. Allah adalah laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un itu artinya Allah tidak bisa diperumpamakan kepada sesuatu selainnya. Allah ya Allah sendiri, gak bisa. Lek jarine wong Jawa, Gusti Allah iku gak kiyok-kiyok. Artinya gak kiyok-kiyok, gak bisa ditafsir koyok ini, koyok ngono, ndak bisa. Tapi kalau makhluk bisa, kita memberikan satu definisi atau mentakrifnya. Ya, jadi kalimat baik kaifa kama ta'aina itu ditolak, ndak boleh. Kaifa bagaimana Allah? Jangan kau mengatakan begitu. Kalau kau mengatakan begitu, seakan-akan Allah itu seperti makhluk. Kam berapa Allah? Tidak boleh. Itu dilarang keras karena sudah ditegaskan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah sesungguhnya Allah itu adalah esa, satu yang tidak bisa ada duanya. Sehingga kalau kita berbicara bagaimana, itu menunjukkan suatu bilangan yang lebih daripada satu. Kaifakam. Mata kapan Allah itu ada, walaupun tidak diwujudkan. Kapan Allah itu ada? Tidak boleh kita mengatakan itu. Karena keberadaan Allah itu huwal awwalu wal akhiru. Allah adalah zat yang awal dan zat yang akhir. Awalnya adalah awalun bila ibtida'in wa akhirun bila intihain. Awalnya yang tidak ada permulaan, sehingga ketika Anda mengatakan tidak ada permulaan tentu dibantah. Kapan Allah? Kalau berbicara kapan itu ada waktu. Mulainya kapan? Ya, itu ada masanya. Sedangkan Allah adalah awalun bila ibtida'in, awal yang tidak ada permulaan, bahkan sampai wa akhirun bila intihain, akhirnya pun tidak akan pernah ada batasnya. Ya. Kemudian yang keempat adalah aina, di mana Allah. Ketika Anda mengatakan di mana, itu menunjukkan satu tempat, dan itu sangat dilarang karena Allah tidak bertempat. Kalau di dalam Al-Quran mengatakan summastawa alal ars, itu adalah hanya perwujudan gambaran secara kiasan saja. Allah tidak bertempat, tidak di langit, tidak di aras. Kalau hanya bentuk aras itu mendefinisikan aras bukan satu tempat, ruang dan sebagainya. Karena Allah adalah qiyamuhu binafsihi. Allah itu tidak bertempat. Ketika Anda mengatakan bertempat kepada zatnya sendiri. Makanya sifat qiyamu binafsi niku napa dalile? Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Gusti Allah itu semugih anil alamin, atau saking alam kabeh, tidak bisa dijangkau dengan manusia. Ya. Bahkan dikuatkan oleh dawuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Laisa lahu makanun wala zamanun. Allah itu tidak bertempat dan tidak ada waktu, tidak ada zaman. Ya. Jadi kapan itu nggak bisa, tidak bertempat. Jadi kalau mengatakan di mana Allah, itu menunjukkan satu tempat, sehingga dilarang kita mengatakan begitu. Niki lho ruwet jelimet tauhid itu di situ. Bukan kemudian nggak bisa difahami gitu. Ya, makanya ngaji ini sing tauhid itu lebih spesifik, ngaji rasa, ngaji hati. Kalau jenengan ngaji tauhid hanya mengandalkan akal, sampai yaumil qiyamah tidak akan pernah sampai kepada Allah. Makanya awal dulu sudah sampaikan, akal dan rasa itu harus connect atau harus mengkolaborasikan, bisa dipadukan. Ya. Karena itu tidak bisa dilogikakan oleh manusia. Mungkin kan bahas kemaha-sucian Allah nih. Ya. Jadi Allah itu tidak bertempat dan tidak ada waktu, bahkan tidak ada ruang. Kalau ada ruang, aras itu ada bentuk-bentuk satu ruangan. Masjid itu ada ruangannya. Kalau ruangan ada di dalam, ada di luar. Sedangkan Allah tidak. Ya. Saya katakan, ya. Laisa lahu makanun wala zamanun. Fa khalaqa makana waz zamana.
akan tetapi Allah lah yang menciptakan tempat. Ya. Kenapa ada sebutan ada di bumi, ada di langit, ada di aras, ada di di Sidratul Muntaha, itu menunjukkan satu tempat. Allah yang menciptakan itu semua. Ya. Fa khalaqa makana waz zamana. Allah yang menciptakan tempat dan menciptakan waktu, menciptakan zaman. Ya, menciptakan zaman. Waktu siang malam itu Allah yang menciptakan. Ya. Zaman dulu, zaman sekarang, zaman reformasi, zaman Orde Baru dan seterusnya, itu Allah yang menciptakan. Sedangkan Allah sendiri tidak butuh waktu. Ya. Jadi kalau kita mendefinisikan seperti itu, berarti sebetulnya pada hakikatnya itu sangat mudah kita memahami kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu sangat atau tidak sama atau jauh dari makhluk. Ya. Kalau kita mau meyakinkan sesuatu yang tidak ada duanya atau tidak ada pasangannya, insya Allah lebih mudah. Ini kalangan para arifin mengatakan seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim itu menjadi ibroh perjalanan kita. Ya. Pelajaran bagi kita ketika Nabi Ibrahim itu untuk mengenal kepada Tuhannya. Sampai melihat bintang, bulan, matahari, semuanya ditolak karena semuanya itu tidak abadi. Dia akan hilang, sirna, terbenam dan sebagainya. Sampai dia menemukan sejatinya hakikat daripada zat Allah. Kemudian beliau hanya mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini ketika sembahyang nih akhirnya. Ini. Jadi kepentingan kita adalah tarikh sejarah, fungsinya adalah kita untuk selalu bertafakur, berfikir. Dan ini diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran itu ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, kalau kita selalu bertafakur, ya, kenapa alam semesta seperti ini dan silih bergantinya malam dan siang, ini tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Tidak ada ciptaan Allah itu yang satu, tidak ada, semuanya selalu berpasang-pasangan. Siang malam, apalagi besar kecil, pahit manis, atas bawah, surga neraka, maksiat taat, iman kafir, semuanya di alam semesta ini selalu berpasangan. Laki perempuan berpasangan semua. Tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah yang satu yang tidak ada pasangan, kecuali hanya Allah. Karena Allah memiliki sifat qul huwallahu ahad, keesaan Allah. Yang lain berpasangan. Ya. Kalau dawuni para hukama itu mengatakan, lau fa'alallahu syai'an wahidan lakunta jahilan. Seandainya Allah itu menciptakan makhluk itu satu, lakunta jahilan, maka kita akan menjadi orang yang jahil, orang yang bodoh. Satu karena menyamai dengan Allah, Allah yang tidak ada pasangannya. Tidak ada manusia. Coba sampai lihat, semuanya berpasangan. Ya. Nah, ada baik, ada buruk, ya. Ada taat, maksiat dan seterusnya. Ini agar supaya menjadikan tanda-tanda orang yang berakal. Siapa yang berakal itu dilanjutkan surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar.
Niki landasannya. Siapa yang berakal itu? Orang-orang yang mengingat Allah. Ya. Orang-orang yang selalu mengingat Allah, baik kau dalam keadaan berdiri, duduk maupun keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Ya. Allah tidak menciptakan sesuatu sia-sia. Corona bukan sia-sia, Pak ya. Kalau menurut ayat ini, apakah corona itu mubazir, sia-sia? Enggak. Banyak manfaatnya kalau kita mengambil ibrah pelajaran dari situ. Ya. Ya. Tapi kita kadang-kadang kan melihat sisi yang negatifnya, tidak pernah melihat sisi positifnya. Ya. Corona ini sejati ini ibaratnya kotoran itu mencuci, di laundry, jenengan sedo ini di laundry agar biar kembali bersih lagi. Ya. Merujuk dawuhe Kanjeng Nabi, lek ana penyakit aja kon sesali, syukurono krana penyakit itu ngurangi dosa. Kemungkinan besar niki dosane niki wis mendunia, tidak lokal saja. Niki wong maksiat niki lek biyen nemen wedine ketemu wong singitan luar biasa, lek ketemu aib itu merasa dirinya itu orang yang paling hina. Sakniki mboten. Wong maksiat niku malah drengas-drenges. Artinya dia merasa tidak punya rasa apa-apa. Kayak biasa-biasa saja. Dan itu sudah membudaya di mana-mana. Nah, ini barangkali teguran daripada Allah. Dikai corona, karena penyakit ini atau virus ini kan tidak lokal, hampir seluruh dunia. Mana negara yang tidak kena corona? Semuanya kena. Nah, ini kalau kita ambil ibrah pelajaran dari situ, berarti Allah itu sebetulnya menyayangi kita. Tidak ada sesuatu yang sia-sia yang disebutkan ayat ini. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada Engkau menciptakan ini semua ini dengan sia-sia, tidak ada. Hatta itu corona, hatta itu nyamuk, kaono sing barang sing sia-sia. Pasti ada hikmah itu pastinya. Nih, Pak. Makanya wong arifin itu kenapa kok bisa nobong itu asror rahasia-rahasia itu kebuka itu. Karena mereka itu selalu bertafakur, berfikir, dan itu dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah, salah satu sahabat itu dia merenung dalam kesendirian, kemudian sampai tidak menghiraukan yang lain. Ketika bertemu oleh Rasulullah SAW, ditanya oleh Rasulullah, si fulan, kenapa kamu kok melamun? Katanya. Kemudian sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, saya memikirkan tentang zatnya Allah. Lalu langsung ditegur oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, langsung bersabda, tafakkaru fi khalqillah. Itu hadis Rasulullah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kalau kau mau berpikir, berpikirlah tentang makhluk ciptaan Allah. Berpikirlah makhluknya Allah, ciptaan Allah. Anda pikir itu. Kemudian dicegah, dilarang keras. Wala tafakkaru fi dzatillah, dan jangan kau berpikir tentang zatnya Allah. Ya. Kalau manusia itu memikir tentang zatnya Allah, tidak akan bisa menjangkau. Karena Allah itu maha suci. Maha suci itu tidak akan pernah disentuh sesuatu yang khusus, yang suci pula. Yang suci itu gak ada yang lain kecuali Allah. Gak bisa disentuh. Lalu bagaimana ketika kita mengenal kepada Allah? Ini kita sudah diberi jalan, diberi tanda-tanda, diberi rambu-rambu oleh Allah. Ya. Jadi kalangan arifin itu mengenal kepada Allah itu bainahu wa bainallah, itu dirinya dan untuk Allah. Ya. Para aulia, kiai-kiai, para wali-wali ini makrifat sedaya.
Tapi ilmu yang seperti itu tidak disampaikan secara umum gitu. Karena Imam At-Tusuri mengatakan lil alimi salasatun, ilmu ni ono macam telu. Lu jarene Kanjeng Nabi itu ballighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat itu. Lu kok iki jare ono ilmu yang tidak bisa disampaikan itu. Nah, kalau mengatakan ballighu anni walau ayat itu adalah ilmu yang kategori ilmu syariat. Ilmu syariat itu tidak boleh kita sembunyikan. Sampai iso maca bismillah itu sampai no sih nggak iso bismillah. Harus itu, nggak oleh disingitno. Tapi ilmu yang spesifik gitu, yang menurut kalangan arifin terus Imam At-Tusuri ada 3. Ada ilmu zahir, ada ilmu batin, dan ada ilmu yang khususiyah. Ilmu zahir yaitu yang disebut ballighu anni walau ayat, sampaikan itu semua. Majelis-majelis seperti ini secara umum ya. Yang kedua adalah ada ilmu batin yang diberikan untuk siapa? Li ahlil batin, orang-orang yang memang ahlinya dalam ilmu kebatinan. Jadi tidak bisa disampaikan seperti ini. Nah, yang ketiga adalah ilmu yang disebut bainahu wa bainallah, yang itu ilmu hanya untuk dirimu dan untuk Allah. Seperti orang sholat itu tidak butuh untuk yang lain ya. Jadi kalangan aulia niku lek sembahyang, lek sholat itu sudah tidak memikir kepada yang lain ya. Dia hanya merasakan dirinya dan untuk Allah gitu. Ya. Itu privasi namanya, ibadah privasi ya. Nih Pak, jadi langkah konkretnya adalah kisah-kisah itu menunjukkan bahwa ini semua adalah bagian daripada ibrah, pelajaran bagi kita. Ya. Ini kan berbicara insyaallah mengarah kepada ketauhidan ini, ya. Tapi tidak disampaikan sekarang. Ya. Nah, diantaranya sing ayat sing kula aturaken niku wau surat Ali Imran, kemudian juga surat Al-A'raf ya. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun ya. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yaitu perumpamaan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu adalah golongan orang-orang yang dihinakan. Menurut ahli tafsir niku wong Yahudi niku wis dicap panjene faksusil qasasa, maka ceritakan kepada mereka kisah-kisah itu. Jadi Jayono merenungkan kita untuk mengenal kepada Allah nih. La'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir sehingga berhenti dari kesesatan, berbalik menuju kebenaran. Nah, insyaallah banyak tentang masalah-masalah tentang ketauhidan. Nah, kalau semua orang meyakini sing nyiptakno menungso makhluk kabeh iki sapa, kalau ditanya itu pasti la yaqulunallah ya. La yaqulunallah. Jadi mereka pasti menjawab semua itu adalah Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Semuanya mengatakan seperti itu. Itu namanya tauhid rububiyah. Nah, kalau kita membahas tauhid, insyaallah secara global itu dibagi 2, ada tauhid rububiyah dan ada tauhid uluhiyah. Insyaallah muga-muga dikersakaken panjang umur, mugi-mugi saged ada kesempatan untuk belajar ngaos, saged nambahi
keilmuan dan keimanan kita kepada Allah. Insyaallah kita akan bahas tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Niki mawon sing saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.